memutuskan membatalkan kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal. Jadi bukan uang hilang, ada jaminan hari tua, ada ini, ada itu, tapi itu bukan uang hilang. Hai Sobat Negiku, kembali lagi di reactionjpnn.com. Sama gua Fatan, kita akan membahas 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Berita kelima datang dari Luhut yang berjudul Luhut siap jadi penasihat Prabowo, Yusuf Kala boleh saja asal. Jadi, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala menilai Luhut Binsar Panjaitan boleh saja menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran nanti. JK mengatakan itu di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Menurut JK, asal menasehati yang baik untuk kemajuan bangsa tentu boleh saja. Emang apa sih nggak boleh? JK lantas berpesan kepada Luhut agar tidak menasehati Prabowo untuk mengambil tindakan di luar ketentuan aturan yang berlaku. Nah, JK menginginkan Luhut memberikan masukan itu sesuai Undang-Undang Dasar dan sesuai aturan dan konstitusi negara. Nah, berita ini banyak mendapat komentar dari Sobat Negeriku. Pertama datang dari Afrizal 45. Dia mengatakan, Lord Luhut takut banget kehilangan kekuasaan. Udah tua mending jaga kesehatan. Gila jabatan banget. Lalu yang kedua datang dari brotherku, nanti minta jatah jadi Perdana Menteri. Bos di atas menteri lainnya. Opung jangan serakah, udah tua mending nikmati kekayaanmu yang sudah kau keruk dari mana aja selama ini. Berita ini pada pekan-pekan ini juga banyak mendapat sorotan dari Sobat Negeriku ya. Apalagi selama ini hidup opini di masyarakat kita bahwa Luhut ini kan banyak banget jabatannya di pemerintahan Jokowi. Kalau menurut saya sih kan Opung Luhut juga sering mengatakan pengen istirahat, dan istrinya Opung juga mengatakan sudah cukuplah istirahat. Ya sudahlah Opung, istirahat aja, berikan kesempatan kepada anak-anak muda yang lain. Berita keempat berjudul soal Ahok disiapkan ke Sumut lawan menantu Jokowi, Jarod .2 PDIP belum memutuskan. Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyebut partainya masih melakukan penjaringan dan belum menentukan siapa jago yang akan diusung dalam Pilgub Sumatera Utara 2024. Nah, sebelumnya nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok dirumorkan tengah disiapkan PDIP pada Pilgub Sumut 2024 untuk melawan menantu Jokowi, Bobi Nasution. Nah, Jarod pada saat di gedung DPR mengatakan PDIP belum memutuskan, tetapi PDIP masih menginventarisasi potensi-potensi yang bisa berlaga di Sumut, siapapun orangnya, siapapun lawannya, kata Jarod. Jarod menyebutkan PDIP tetap berkomunikasi dengan partai lain demi mengusung kandidat pada Pilgub Sumut 2024. Komunikasi, kata Jarod, tetap dijalin meskipun PDIP sebenarnya bisa mengusung sendiri calonnya di pilkada tersebut. Nah, Jarod mengatakan PDIP sedang melakukan pemetaan beberapa nama yang bisa diusung pada Pilgub Sumut 2024. Ada beberapa nama, antara lain itu gubernur yang sekarang, Edi Rahmayadi, dan kemudian Wagub Sumut yang sekarang, Musa Rajeksa. Nah, PDIP di sisi internal juga sudah mendapat aspirasi 3 nama yang berpotensi yang bisa diusung. Pertama itu Nixon Bababan, Sutarto, hingga Ahok. Namun pada akhirnya menurut Jarod, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri lah yang akan menentukan siapa yang akan diusung di Pilgub Sumatera Utara nanti. Let's go. Nah, berita ini juga mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Pertama itu datang dari Forna Huda. Dia mengatakan, saya sih nggak percaya Ahok sepenuhnya. Dia itu bestie Jokowi banget. Jangan-jangan dia masuk PDIP hanya untuk jadi mata-mata. Lalu kedua datang dari Merah Merona. Kalau di Pilkada Sumut masih ada yang pilih menantu Jokowi si Bobi, fix kalian memang pendukung dinasti politik dan KKN. Kalau komentarnya Forna ini menuduh Ahok
masuk PDIP hanya untuk mata-mata ini kayaknya terlalu serius tuduhannya. Karena kan sebelum ini juga udah lama Ahok di PDIP, bukan cuma kemarin doang. Tapi apapun itu, Ahok secara kinerja bagus ya di Jakarta, apalagi kalau di Medan. Kayaknya karakternya dengan masyarakat Medan mirip-mirip, suka ngegas-ngegas. Kita inilah, pengen lah orang-orang kayak Ahok menjadi gubernur lagi. Berita ketiga berjudul, seusai bertemu Jokowi, Menteri Nadiem langsung membatalkan kenaikan UKT. Nah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim memutuskan membatalkan kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal yang diatur dalam Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Beberapa waktu terakhir, publik menyoroti kebijakan tersebut yang menaikkan UKT yang lumayan besar, seperti kenaikan dari UKT golongan 4 ke golongan 5, dan seterusnya dengan besaran rata-rata 5-10%. Kenaikan UKT memicu gelombang demonstrasi mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi negeri. Nadiem Makarim menjelaskan keputusan membatalkan kenaikan UKT diambil setelah pemerintah berdialog dengan para rektor dan mendengar aspirasi dari pemangku kepentingan terkait isu yang belakangan menjadi sorotan publik. Nah, Nadiem juga mengatakan untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak kebijakan kenaikan UKT. Dia mengatakan pemerintah akan mengevaluasi satu persatu permintaan dari perguruan tinggi untuk peningkatan UKT tahun depan. Nah, Nadiem juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat, terutama mahasiswa dan para rektor universitas, yang telah memberikan masukan dan pandangannya hingga memutuskan pemerintah untuk membatalkan UKT tahun ini. Berita ini sama seperti dua berita sebelumnya mendapat banyak sorotan ya dari Sobat Negeriku. Pertama itu datang dari Hizbullah. Oh, cerita Jokowi jadi pemadam kebakaran, sok pahlawan, apa tidak ada yang melapor ke Jokowi soal kinerja Nadiem yang gak becus urus pendidikan Indonesia. Wah, keras banget ini. Kedua, datang dari Miranti Puri. UKT naik hanya masalah waktu, kan katanya tahun depan baru naik. Terima kasih Jokowi dan Nadiem membuat dunia pendidikan jadi lebih komersil. Biar rakyat makin bodoh aja, nggak apa-apa, yang penting makan siang gratis. Ya, kenaikan UKT ini juga banyak ya mendapat sorotan, terutama bagi teman-teman kita yang di bangku kuliah maupun mereka yang sedang mendapatkan beberapa beasiswa. Sebenarnya sih pemerintah harusnya memprioritaskan ya anggaran pendidikan ini buat mereka, karena kan pada akhirnya ketika anak bangsa itu terdidik, maka negaralah yang akan banyak mendapat keuntungan. Jadi gitu, kalau makan siang itu mah itu bisa dengan tahu tempe dengan gampang. Nah, berita kedua terpopuler berjudul Megawati .2 out, ini benar loh, bukan drama. Jadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memerintahkan seluruh kader di eksekutif, legislatif, dan struktur untuk turun melayani rakyat. Megawati memberikan perhatian kepada legislator yang baru terpilih pada Pileg 2024 untuk tidak berleha-leha. Arahan Megawati itu disampaikan saat dirinya memberikan pidato penutup dalam acara Rapat Kerja Nasional kelima PDIP di daerah Ancol. Mulanya, Megawati menyinggung soal otonomi daerah, di mana seharusnya daerah itu, provinsi, kabupaten, dan kota, bisa mengelola sendiri pendapatan asli daerah. Lalu Megawati mengingatkan terdapat fenomena urbanisasi yang justru membuat angkatan kerja di daerah berkurang, sehingga terjadi penurunan produksi di desa-desa. Megawati juga menyampaikan di Jakarta Utara itu dia pernah ke sana dan tempat itu dinamakan Gang Senggol, di mana pemukiman warga sangat tidak layak huni. Gang itu bahkan ketika orang jalan kaki berpapasan dia harus bersenggolan karena saking sempitnya gang tersebut. Nah, Megawati lalu menanyakan kepada kadernya apakah pernah melihat kondisi rakyat tersebut. Makanya Bu Mega menanyakan kepada
seluruh kadernya di dalam Rakernas itu. Dia bilang, siapa di sini yang nggak pernah turun ke bawah? Ayo angkat tangan, kata Megawati. Nah, Megawati lalu memerintahkan kepada kadernya di PAC dan anak ranting agar melaporkan legislator yang tidak turun ke bawah. Bu Mega bilang begini nih, laporan kepada ibu langsung, kalau mereka ini yang kayak bos-bos ini sudah jadi dan tidak mau turun ke bawah ke tempatmu, bilang sama ibu, ini janji saya loh, kata Megawati. Jangan enak-enakan, sudah saya bilang partai ini mau saya jadikan partai pelopor. Kamu yang tidak bekerja untuk rakyat, out. Ini benar loh, bukan drama, kata Megawati lagi. Nah, Megawati juga meminta kadernya di tingkat PAC dan anak ranting agar tidak takut melapor. Nah, berita ancaman Bu Mega ini kan mendapat juga nih sorotan dari Sobat Negeriku. Pertama datang dari Neta Andra. Bu Mega nggak capek jadi ketum, saya aja sudah capek lihat Bu Mega pidato, saatnya turun tahta. Lalu kemudian datang dari Leni 90. Saya tidak percaya orang ini. Di pemerintahannya yang ngaku pro wong cilik, tetapi malah buat aturan soal outsourcing yang mencekik para pencari kerja dan menguntungkan pejabat. Dia gak benar-benar bantu wong cilik. Tapi apapun ini, maksud Ketua Umum PDIP Megawati ini menurut saya patut diapresiasi, karena dia akan mendorong kadernya yang ada di legislatif itu buat melayani rakyat. Dan ketika tidak melayani rakyat, Bu Mega punya niat buat memecat mereka. Kita dukung lah. Nah, berita terpopuler pertama ini dari Tapera ya. Berjudul, Basuki bilang uang Tapera tidak akan hilang, begini aturan iurannya. Nah, jadi tabungan perumahan rakyat atau Tapera yang disetor paling lambat tanggal 10 bukan uang yang hilang, melainkan digunakan untuk pembiayaan anggota membeli rumah. Hal itu disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menanggapi polemik soal Tapera. Jadi bukan uang hilang, ada jaminan hari tua, ada ini, ada itu, tapi itu bukan uang hilang, kata Basuki di Jakarta. Basuki mengatakan melalui program Tapera, masyarakat yang terdaftar bisa memanfaatkannya sebagai bantalan ekonomi guna membeli rumah. Dia melanjutkan, program Tapera sudah dibentuk sejak 5 tahun yang lalu. Namun dalam pelaksanaan awalnya diperuntukkan guna untuk membentuk kredibilitas terlebih dahulu. Basuki mengatakan, jadi tidak langsung kena pada tahun pertama dulu. Ini sudah 5 tahun, sudah pergantian pengurusan. Ini dimulai dengan disetujuinya oleh Bapak Presiden. Regulasi mengenai Tapera diteken oleh Jokowi pada Senin yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari PP Nomor 25 Tahun 2020. Klasifikasi kelompok yang wajib mengikuti program Tapera yaitu ASN, TNI, Polri, pekerja BUMN atau BUMD, serta pekerja swasta. Dalam aturan itu disebutkan bahwa pemberi kerja wajib membayar simpanan peserta yang menjadi kewajibannya dan memungut simpanan peserta dari pekerja. Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Untuk peserta pekerja ditanggung bersama antara perusahaan dengan karyawan masing-masing 0,5% dan 2,5%, sedangkan peserta pekerja mandiri menanggung simpanan secara keseluruhan. Peserta yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh manfaat berupa kredit kepemilikan rumah atau KPR, kredit bangun rumah atau KBR, dan kredit renovasi rumah atau KKR dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar. Dana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan yang akan dikembalikan kepada peserta. Berita ini juga banyak mendapat sorotan karena ini berita terpopuler ya. Pertama itu datang dari Hasan Putra. Dia bilang, Jokowi jangan tipu kami lagi. Dah habis dana buat IKN, mau kau keruk juga gaji kami. Percuma kalau kita mau cari rumah aja susah.
nggak usah sosokan care sama rakyat. Wah, ini pedes ini. Kemudian datang dari duit rakyat. Kami menolak lupa kasus Asabri dan Jiwasraya. Jangan curi uang kami lewat tapera. Jokowi dan antek-anteknya sebenarnya contoh model kekuasaan Soeharto di era modern. Waspada. Tapi emang tapera ini banyak yang mengkritisi sih masyarakat, bahkan pekerja-pekerja itu. Karena kalau misalnya dikumpulkan 50 tahun, angkanya juga kecil, apalagi nanti dipakainya buat beli apa 50 tahun kemudian dengan angka yang nilainya bahkan sekarang beli rumah itu susah. Apalagi sampai memotong pendapatan sebenarnya ya masyarakat. Sebenarnya masyarakat ini udahlah, nggak usah terlalu banyak diatur-atur lah. Yang penting pemerintahnya benar, atur duit negaranya benar, jangan dikorup. Udah cukup bagi masyarakat. Yang lain-lain biarkanlah mereka hidup dengan tenang. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Buat Sobat Negeriku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share akun JPNN di YouTube. Bersama gua Fatan, kita akan ketemu lagi minggu depan. Dah!